Halo semuanya, kembali lagi ke channel Solo Web Tutorial. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Ajax. Lalu apa itu Ajax? Ajax adalah singkatan dari Asynchronous JavaScript and XML dan mengacu pada sekumpulan teknis pengembangan web atau web development yang memungkinkan aplikasi web untuk bekerja secara asinkronus atau tidak langsung dalam memproses setiap request atau permintaan yang datang ke server di sisi background. Jadi bisa kita simpulkan jika Ajax itu berada di sisi klien, lalu dia akan meminta ke server untuk dicarikan sebuah request atau permintaan yang dia kirimkan. Lalu cara kerja Ajax kira-kira seperti ini. DOM atau Document Object Model untuk menampilkan data dinamis beserta interaksinya. Jadi di sini maksudnya adalah file kita atau web kita, HTML CSS maksudnya, itu akan menampilkan data dari apa yang sudah kita load ke server. Lalu XML untuk pertukaran data, sedangkan XSLT untuk memanipulasi data. Sebagian besar developer mengganti XML dengan JSON karena bentuknya yang mendekati JavaScript. Lalu kenapa JSON? Karena JSON sangat mudah untuk digunakan dan hampir semua bahasa pemrograman support dalam membaca ini JSON. Lalu objek XML HTTP request untuk komunikasi secara tidak langsung atau asinkronus. Kemudian bahasa pemrograman JavaScript untuk menyatukan semua teknologi ini. Ya, langsung saja kita praktekkan biar nggak bingung kalian. Lalu di sini saya akan membahas sedikit tentang jenis-jenis metode dalam melakukan HTTP request. Ini bisa kalian lihat di halaman ini, developer Mozilla HTTP methods. Ini ada namanya method get, dia untuk memproses data, menampilkan data. Lalu head ini kira-kira sama, lalu post itu untuk melakukan submit atau menginputkan data, put untuk mengganti semua dari yang direpresentasikan dari target sumber ke requestnya. Jadi put itu untuk update data, biasanya bisa digunakan untuk update. Kemudian delete sudah jelas untuk delete. Ini patch juga sama, untuk update juga bisa. Jadi sebenarnya ada banyak, cuman yang untuk yang baru belajar mungkin kalian baru mengenal get dan post. Jadi sebenarnya ada banyak metode dalam HTTP request sendiri. Lalu saya akan mencoba membuat file baru. Di sini saya sudah membuat ajax.txt yang isinya seperti ini, yang nantinya akan saya tampilkan menggunakan Ajax dari HTTP biasa, tidak menggunakan jQuery Ajax. Index.html semua. Lalu script. Di sini saya akan membuat fungsi baru, function Ajax. Lalu di dalamnya
saya akan membuat flag xhttp sama dengan new xml http request, lalu di bawahnya xhttp dot on ready state change sama dengan function if this the ready state sama dengan 4 dan jika this dot status, jika statusnya adalah oke, maka lakukan dokumen dot get element by id demo seumpama dot inner html sama dengan this dot response text xhttp dot open get lalu nama filenya apa, ajax.txt, kemudian di sini kita kasih parameter true, jangan lupa titik komanya, kemudian xhttp dot send. Di sini saya belum memiliki ini div dengan id demo, jadi saya akan membuat demo. Nah, kemudian di sini saya akan memberikan h1 sama h2 dengan press, tekan tombol ini untuk proses Ajax. Kemudian saya membuat button on click Ajax. Generate. Coba kita jalankan dengan live server. Nah, kemudian saya tekan, dia akan menampilkan hasil dari ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dia akan memproses permintaan untuk menampilkan file ini. Ketika button ini ditekan, dia akan memproses permintaan untuk mengakses file ajax.txt ini, yang kemudian isi dari file tersebut akan ditampilkan dan dimasukkan ke dalam ini. Tapi apa? Jika ready state-nya 4 dan jika statusnya oke. Tapi gimana kalau seumpama kita salah ketik gitu, lalu saya generate, dia tidak akan tampil. Lalu kita bisa lihat di sini. Nah, karena servernya not found, dia tidak akan menampilkan data tersebut. Jadi ini adalah suatu handler sebenarnya untuk memastikan bahwa benar data tersebut ada dan kemudian akan ditampilkan. Atau kita juga bisa menambahkan gini, misalnya else document.inner.html kita data tidak ditemukan. Data
atau tidak ditemukan. Nah, sekarang kalau kita ganti, nah, dia akan tampil. Jadi ini adalah sebuah bentuk handler dimana ketika memang datanya tidak ditemukan, dia mengembalikan hasil yang ini. Namun jika ditemukan, dia akan menampilkan responsnya. Lalu saya sekarang akan mencoba menggunakan jQuery. Di sini saya sudah memiliki emmet dari Bootstrap. Kalau belum, kalian bisa download yang pakai VS Code Bootstrap. Di sini kalian bisa cari Bootstrap emmet. Nah, ini yang ini kalian bisa download dulu. Di sini saya akan coba menampilkan data yang sudah saya upload di GitHub. Nanti akan saya masukkan ke dalam link di deskripsi. Ini formatnya JSON ya. Jadi untuk memudahkan dalam membaca formatnya nanti kan enak ini kalau dibaca ID-nya ini. Jadi ini adalah data yang saya ekspor dari database dari tutorial Laravel saya ekspor ke JSON. Kemudian di sini saya akan menampilkan menggunakan Ajax dari jQuery. Nah, saya hapus dulu. Script. Kemudian di sini $Ajax. Kita masukkan URL-nya, kemudian kita copy dulu URL, kemudian method get, kemudian tipenya JSON, kemudian jika sukses atau state-nya sama dengan 200 tadi, oke, maka sukses. Kita buat fungsi baru, function. Kita masukkan parameter apapun terserah. Di sini saya akan menggunakan data. Lalu jika sudah, kita akan console log dulu, console.log data. Nah, oh salah, jadi saya akan gunakan ini jQuery. Nah, sudah, kita bisa lihat. Nah, ini sebenarnya belum dalam format JSON, kita mengimportnya. Di sini kita perlu menambahkan json.parse data. Nah, ini dia baru tampil berupa JSON. Jadi di array 0 dia isinya ini, kemudian di array pertama dia isinya ini, kemudian ketiga ini, seterusnya. Kemudian gimana cara menampilkan datanya ke HTML? Saya akan menggunakan Bootstrap ya. Jadi umpama row, saya di sini bikin row, kemudian dalamnya ada kontainer dulu, mungkin kontainer, kemudian ada row, ada kolom 12, kurang ya dot. Di sini kita buat variabel baru, let card sama dengan, nah ini kita kasih gini,
menggunakan backtick ya saya. Di sini saya akan memasukkan data body sama data.body. Saya lupa, berarti ini data.data. Kita buat dulu const new data sama dengan json.parse data.data. Kemudian coba kita konsol log dulu, new data. Oh iya, new data. Oh ini kita parse lagi, salah, dari data. New data. Nah, tetap kita menggunakan data. Nah, jika sudah berarti di sini kita menggunakan new data data. Kita lihat di sini data. Nah, di array kedua ini kita punya data, berarti data array kedua yang isinya data. Kemudian kita akan mengambil array ke satu, coba array ke satu, judulnya atau isinya dot body, isinya aja. Kemudian di sini kita akan memasukkan card ke kolom. Jadi kolom sama dengan document.query selector call 12. Salah, kita pakai jQuery jadi nggak perlu, kita bisa menggunakan ini langsung kolom 12 HTML, isinya kita beri card. Nah, dia langsung tampil kan. Atau kita akan tambah lagi sama div class card header div. Lalu di dalamnya kita tampilkan title. Ini titlenya, ini isinya. Jadi kira-kira gitu kalau kita mengambil data dari sebuah URL lalu akan kita tampilkan dalam bentuk DOM. Ini kita bisa menggunakan itu. Mungkin pengenalannya cukup sampai di sini dulu. Nanti saya akan buat part selanjutnya untuk yang lebih detailnya. Mungkin saya, karena ini datanya banyak, jadi kita nanti bisa menggunakan data ini untuk menampilkan beberapa judul dari blog ini. Jadi cukup sekian tutorial hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika Anda belum. Terima kasih atas waktunya.